Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan tentang pembagian atau hidayah. Menurut ulama, hidayah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayatul gharizah, hidayah yang berbentuk naluri untuk mempertahankan diri. Itu diwakili oleh ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ilham itu di dalam beberapa tafsir dijelaskan adalah Allah memberikan setiap makhluk hidup itu berupa insting atau naluri untuk mempertahankan diri. Kemudian yang kedua adalah hidayah naluri tidak cukup, harus ada hidayah panca indera, hidayatul hawas, petunjuk panca indera. Kemudian petunjuk panca indera ini tentunya seperti kemarin saya sampaikan di dalam surah Al-Maidah, ketika anaknya Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis, difitnah, kemudian akhirnya membunuh saudaranya Habil, si Qabil akhirnya menangis bagaimana memperlakukan jenazah. Kemudian Allah memberikan contoh burung gagak yang mencakar-cakar bumi atau tanah. Oh, ternyata itu adalah petunjuk bahwa yang namanya jenazah manusia yang sudah mati atau meninggal itu dikuburkan. Kemudian hidayah panca indera aja tidak cukup, harus naik ke peringkat berikutnya adalah hidayatul akli, hidayah akal. Nah, akal manusia itu tentunya adalah menimbang, mengikat diri untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mencelakakan dirinya. Akal itu dari bahasa Arab artinya mengikat. Manusia diberikan akal adalah tujuannya mengikat diri jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mencelakakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Akal pun tidak cukup. Akal manusia itu kata para ulama, pertimbangan yang diberikan oleh akal hanya mendekati kebenaran. Itu kata salah seorang filsuf Islam itu. Pertimbangan yang diberikan oleh akal hanya mendekati kebenaran, tidak bisa mencapai kebenaran mutlak. Hanya mendekati kebenaran. Dalam apapun, betapa banyak orang yang cerdas akhirnya bunuh diri, padahal pintar. Para filsuf. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Kalau orang itu bersandar kepada akal, menjumpai kebuntuan, akhirnya bingung. Bingung nggak dapat petunjuk, akhirnya stres. Setelah stres, akhirnya macam-macam itu tindakannya. Nah, saya ingin menyampaikan satu ayat yang mana orang bersandar kepada akal. Kisahnya Nabi Nuh bersama putranya. Ceritanya adalah sebagai berikut. Di dalam surah Hud ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah Nabi Nuh dan anaknya. Bunyinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Dan dia, kapal itu berlayar membawa Nuh dan para penumpang melewati gelombang yang gelombang itu bagaikan gunung. Wanada Nuhun, dan Nabi Nuh memanggil anak lelakinya yang bernama Kan'an. Wa kana fi ma'zilin, dan dia di tempat yang terpisah. Dipanggil, ya bunayyar kema'na, wahai anak lelakiku, naiklah engkau bersama kami, naik perahu, wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Kemudian Kan'an menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Berkata Kan'an, aku akan berlindung ke suatu gunung yang akan menjagaku dari banjir bandang, minal ma'i, dari air bah. Lalu Nabi Nuh menjawab, tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari keputusan Allah kecuali siapa yang dia mendapatkan, kecuali yang Allah rahmati. Yang Allah rahmati adalah orang-orang yang naik perahunya Nabi Nuh. Kemudian wahala bainahuma al-mauju, dan keduanya dihalangi oleh gelombang. Akhirnya fakana minal mughraqin, maka jadilah Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Biasalah, manusia mulai dari zaman dulu dianugerahi akal, mampu mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi akal manusia itu punya keterbatasan. Ketika ada gelombang tsunami di Aceh, terus ada warning, orang-orang yang paham itu akhirnya berlari naik ke gunung. Selamat. Karena pertimbangannya kalau kita naik gunung akan ke tempat yang lebih tinggi. Akan tetapi kata para ulama, akal itu bagaikan pelampung. Bagi orang yang nggak bisa berenang, pelampung itu akan menyelamatkan dirinya. Kalau gelombangnya nggak gede. Kalau gelombangnya seperti tsunami, kira-kira pelampung bisa nyelamatin apa enggak? Nah, itulah akal manusia. Pertimbangannya hanya mendekati kebenaran. Kebenaran mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar pada akal tanpa petunjuk Allah yang lain, pasti ujung-ujungnya bingung. Karena bersandar pada akal. Kalau sudah bingung, stres, nggak dapat jalan keluar. Bagi orang yang beriman, ada tangga berikutnya, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ngolah materi ini nggak gampang Mas Toto, baca sono baca sini, baca sono baca sini. Mas Toto enak yang dengerin, manggut-manggut. Saya yang ngolah materi ini, cuplik materi sono tafsir sini, ya kan? Hidayah pertama adalah hidayah naluri, hidayah panca indera, terus kemudian hidayah akal. Hidayah akal manusia, orang kalau korupsi, oh nggak usah nanti money laundry segala macam. Iya, terusin aja, terusin. Itu akal, money laundry. Bentuknya macam-macam, pasti mentok, pasti mentok. Bingung itu. Bingung bagaimana duit saya yang dapat katakanlah sogokan sono sini kalau lewat transfer itu nanti takut KPK dan dipanggil segala macam, akhirnya dititipin orang. Duitnya kadang udah banyak dititipin orang. Bingung lagi. Itu adalah pertimbangan akal. Terus silahkan terusin, kalau pertimbangan akal pasti akan menjumpai kebuntuan kalau tidak mendapatkan hidayah yang keempat. Apa hidayah yang keempat? Yesus saja Mas Toto, jangan sekarang, nanti materinya habis, nanti saya nggak menarik lagi kultumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.